Bu Aisyah, saya sanggupnya 2 pekan sekali. Nah, kalau benar-benar ibu hanya sanggup 2 pekan sekali, mungkin karena ada miom, mungkin ada vaginanya terlalu tegang, ya, lendir sudah mulai berkurang, atau ada CA. Nah, ibu harus rela, ya, mencarikan backup kita. Itu makanya Islam boleh poligami. Ini harus buka, Bu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki lebar, ya. Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali, ngapain pakai backup? Bilang sama suami, ayah ngapain poligami? Saya sanggup 2 hari sekali, sehari 2 kali juga. Kan begitu maksudnya. Kenapa? Hipotalamus ini loh masalahnya. Makanya mengapa, maaf, laki-laki atau suami yang ditinggal mati istrinya, dia cepat menikah. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia tetap bertahan, hipotalamusnya lebih kecil kita, Bu. Ya, sampai sini bisa sepakat ya, Bu? Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku nanti meninggal duluan, kamu menikahlah lagi. Suami saya nanya, yang bener? Iya. Saya panggil anak saya, Lanang, Priok, Kakung, jalan lagi sini, nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu, umur berapapun nikahkan. Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu, tapi yang satu itu tentang hipotalamus kamu nggak bisa. Suami saya kaget lagi, yang benar, iya Mas. Dan pas kamu nanti ijab kabul, aku datang. Ibu pernah baca buku Alam Arwah kan? Alam Barzah kan, kalau kita sudah meninggal, ruh kita boleh ke rumah, Bu. Bahkan malam Jumat selalu ke rumah. Kita bisa request sama Allah, ya Allah, suamiku mau nikah lagi, bolehkah aku datang? Allah pasti kasih. Suami saya nanya, mau ngapain kamu datang? Mau tahu siapa penggantiku. Kamu mau duduk di mana? Di sampingmu. Ibu, perempuan itu memang kepo, Bu. Udah mati aja masih kepo, mau tahu siapa penggantiku. Itu memang kita perempuan gitu, Bu. Paham ya, Bu? Saya bilang gitu sama suami saya. Terus saya bilang sama dia, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau nanti ada figura jatuh, itu aku datang. Kata suami saya, kamu ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang, saya bukan nakut-nakutin, memang begitu sesungguhnya. Ya, ibu boleh ngomong gitu sama suami, Bu. Kasih tahu nanti saya datang. Bayangin pada suami nikah kedua kita rame-rame datang, Bu. Saya temenin ibu. Yang jatuh bukan figura lagi, lemari jatuh, Bu. Kita ibu-ibu rame-rame nganterin ya ruh temennya. Paham ya, Bu? Ya. Ada satu lagi sinyal, yang mana? Yang keluar dari kausal, namanya sinyal spiritual. Dia tidak bisa diukur. Kenapa? Sangat panjang, bahkan menembus dinding, menembus kaca, menembus tempat, bahkan menembus jarak, juga menembus alam. Yang mana, Bu Aisyah? Yang spiritual nih, yang keluar-keluar. Dan spiritual itu keluar pada saat kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Jadi hati-hati berprasangka ya, Bu. Ibu berprasangka sama seseorang, bisa sampai ke orang itu walaupun dia nggak di depan kita. Hati-hati. Kenapa? Sinyal kita membawa. Ya, paham ya? Sinyal kausal itu bisa diukur. Dia sekitar 6 meter, 8 meter. Yang spiritual nggak bisa diukur, Bu. Makanya disebut no hertz. Nggak bisa diukur. Dan dia tembus semuanya tuh. Kok bisa tembus kaca? Iya, karena semua benda ada pori-porinya. Dan dia tembus. Termasuk juga gadget kita, sinyalnya tembus semuanya. Ya. Cuman kalau memang berlapis-lapis temboknya, dia nembusnya agak lama. Dibanding kalau lagi lapang. Ya, makanya kita doa di tempat yang lapang itu lebih cepat jalannya. Di kota besar, mulai doa sinyalnya jalannya agak terhambat. Kenapa? Terlalu banyak gedung, terlalu banyak jalan layang. Jadi agak-agak nembusnya susah, makanya disuruh berdoanya berulang-ulang, Bu. Zaman dulu kenapa doa kakek-kakek kita mujarab, gedung belum banyak isinya pohon. Padahal pohon itu juga mengeluarkan sinyal.
Kenapa? Karena dia tumbuhan. Maka kalau saya pulang kampung, yang jarang gedung, yang jarang jalan raya, itu seneng banget berdoa. Kalau lagi di lapangan seneng banget berdoa. Makanya kalau kita lagi haji, kita kumpul di Arafah, kenapa doa itu makbul? Karena dia tidak ada gedung di sana. Adapun tenda-tenda itu dari kain, gampang nembusnya. Ya, dan berkumpul 3 juta orang yang sinyalnya juga panjang, Masya Allah. Cepat-cepat haji ya Bu. Amin ya Allah. Ya, nah pada saat kita berniat juga sinyal keluar. Hanya memang pada saat kita berdoa sinyalnya lebih panjang daripada berniat, berniat lebih panjang daripada berprasangka. Berarti paling panjang apa? Doa. Bu Aisyah, bedanya doa dengan niat apa? Kan sama-sama diucapkan. Ada bedanya apa? Gerakan atau ya tangannya yang berbeda. Kalau niat biasanya kita tidak angkat tangan. Saya lihat ada gambar Ka'bah, langsung dalam hati, ya Allah, insya Allah 2020, April 2020 saya pergi umrah. Itu namanya niat itu, tanpa tangan. Ya, sinyalnya juga jalan. Tapi karena doa sinyalnya lebih panjang dan lebih cepat jalannya, maka niatan kita bisa dibawa dalam bentuk doa. Bagaimana caranya? Angkat tangannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Kalau saya lihat Ka'bah gitu ya, dengan izinmu ya Allah, April 2020 saya, ya Allah, saya umroh ke sana bersama teman-teman, bersama anak-anak gitu. Nah kalau sudah diangkat begini, jatuhnya doa. Kenapa? Dia bisa lebih panjang. Dari mana? Sinyal yang jalan di jari-jari memperpanjang sinyal kita. Kalau niat mungkin 4G, kalau doa 40G. Karena panjang. Makanya semua agama kalau berdoa tangannya diangkat. Islam begini, Nasrani begini, Hindu begini, ada juga yang begini. Tetapi menurut bioenergi, kalau semakin dibuka semakin lebar. Jadi lebih beruntung siapa? Pasok apa? Tangannya. Kalau begini dia agak bumpet Bu, karena turun ke bawah. Paham ya Bu? Bersyukur ya, kita begini. Makanya saya kalau dulu anak saya 4, 2 alhamdulillah sudah dokter, 3 mahasiswa kedokteran ya. Yang keempat ini Mas Jaler, dia kan masih SMA. Dia niat ya masuk fakultas kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi kalau saya lewat ke sana, ya saya sering begini sambil naik mobil. Ya Allah, insya Allah anakku sekolah di sana, ya Allah, fakultas kedokteran universitas sebut namanya. Itu niat Bu. Dan sinyal ibu sudah sampai ke sana cukup. Cuman karena kita sudah tahu doa lebih panjang sinyalnya, rugi kalau cuma begini doang. Angkat tangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Ya, dengan izinmu ya Allah, anakku, sebut nama anaknya, sekolah di fakultas kedokteran universitas apa? Tahun sebut namanya. Begini tangannya. Kenapa? Karena ini lebih panjang. Niatannya disulap menjadi, dibawa menjadi doa. Begitu juga kalau di mall. Pas di toko berlian, kan di depan kan, saya sering tuh dulu tuh, ya Allah, ya Mira delima mata satu, masya Allah, insya Allah saya punya satu, ya Allah. Kalau saya tidak naik, tidak angkat tangan, itu jatuhnya niat, dan dapat Bu, cuman agak lamaan, bisa 4 bulan 5 bulan baru dapat. Setelah tahu bahwa doa lebih kencang sinyalnya, di depan toko begini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Mira delima mata satu, ya Rabb. Lapangkan rezekiku, ya Allah, saya punya satu, ya Rabb. Sambil ngebayangin, kenapa? Karena dalam doa kita harus membayangkan, harus visualisasi agar otak kanannya bekerja. Paham ya Bu? Itu dapat lebih cepat, 2 bulan dapat. Kenapa gini? Untung saya nggak suka terlalu pakai berlian, kalau nggak setiap mall saya begini. Saya lebih senang laptop, InFocus gitu ya, karena itu untuk ngajar. Jadi suatu ketika saya pernah di mana? Astagfirullahaladzim, kok lupa ya. Jalan sama suami. Biasalah bapak-bapak kan, suami yang bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, dia akan jalan 5 meter dari istrinya kan. Nah termasuk suami saya, karena dia bukan sentuhan fisik. Kalau bahasa kasih sentuhan fisik pasti dia gandeng kita. Dulu jengkel Bu, dulu jengkel, sekarang paham. Ya, nah sama. Waktu ke tempat jual laptop, saya berhenti di etalase lihat laptop, suami udah agak ke sana. Terus saya begini di depan etalase,
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah, itu laptop itu ya Allah, saya mau ya Allah. Suami saya kan jalan duluan kan, dia lihat istrinya nggak ada, dia nengok, dia lihat istrinya lagi begini. Itu langsung otomatis dia balik, Bu. Dia perhatiin saya nggak rasa dia ada. Terus dia langsung masuk ke toko. Dia bilang apa? Mas, ibu itu kasihan, kasih aja tuh. Dia laptopnya nanti saya yang bayar. Saya nggak tahu ada dia, saya masih doa al-khusyuk. Sambil ngebayangin laptop udah di tangan. Pas selesai, amin ya Allah, saya buka mata, saya lihat suami saya di situ, di depan situ, dia begini, sini. Hah, saya, sini. Kenapa Mas? Kamu mau? Iya nanti insya Allah kalau ada uang. Udah saya beliin tuh. Masya Allah, alhamdulillah, saya cium suami saya tuh. Kenapa Bu? Kan saya doa. Sinyal saya jalan nggak? Yang kena pertama suami saya, karena dia 5 meter dari saya. Makanya itu sinyal narik. Kenapa? Kan saya nggak minta sama dia, Bu. Saya minta sama Allah, karena tahu ilmu ini, angkat tangan. Rupanya sinyal yang jalan atas izin Allah yang dicolek suami. Dan dia beliin. Itu bukan salah saya. Kenapa? Saya yakin kalau saya langsung minta sama dia, ya beliin aku laptop, dia pasti jawabnya, laptop lama aja nanti kita servis. Makanya saya nggak mau ngomong, nggak mau minta sama dia. Begini, dia yang kena. Proses itu nggak usah kita pikirin. Kenapa? Itu jalan dengan sendirinya. Tapi karena yang dia belikan karena saya nggak minta, tentu dia lebih ikhlas. Walaupun alasannya dia malu lihat istrinya begini. Ngerti Bu? Ya Allah. Paham ya tentang doa ya?